Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Proyek yang kami pilih ialah pembuatan aplikasi deteksi jenis makanan untuk mengetahui besar kalori dalam makanan tersebut. Kelompok kami beranggotakan Elizabeth Yolanda, Yanindra Riesca, Thomas Dalton, dan Alfiando Wijaya. Poin-poin yang akan kami sampaikan pada video ini, yang pertama yaitu pengenalan proyek, yang kedua pembuatan model, lalu pembuatan aplikasi. Yang pertama, saya akan mengenalkan proyek. Jadi, aplikasi ini memanfaatkan teknologi pengenalan gambar untuk mengidentifikasi jenis-jenis makanan dengan memotret menggunakan kamera ponsel. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga memberikan informasi mengenai kandungan kalori pada setiap makanan, sehingga pengguna dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Aplikasi ini langsung dapat mendeteksi jenis makanan dari gambar, sehingga pengguna tidak perlu repot untuk menginputkan satu-satu secara manual, seperti pada aplikasi atau website untuk diet sebelumnya. Kami ambil contoh dari website Fat Secret. Pada website Fat Secret ini, pengguna harus menginputkan secara manual jenis makanan yang ingin dideteksi nutrisinya. Setelah pengguna menginputkan secara manual, baru aplikasi dari Web Secret ini menampilkan jenis-jenis makanan yang diketik oleh pengguna. Sementara pada aplikasi yang kami buat, pengguna langsung dapat menginputkan gambar atau memotret makanan mereka, yang kemudian sistem akan memberikan hasil deteksi makanan beserta kalorinya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai persiapan dataset yang dibutuhkan oleh aplikasi ini. Dataset diambil dari RoboFlow Object Detection Food Indonesia. Di dalam dataset ini sudah ada split data, yaitu data train sebanyak 5.338 data test sebanyak 359 data, dan data yang sudah valid sebanyak 1.445 data. Dari informasi dataset ini, terdapat file anotasi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana dataset ini, yang memuat tinggi lebar gambar dan kelas dari dataset. Oke, untuk selanjutnya di bagian pembuatan model ini, kelompok kami membuat model dari RCN and ResNet dengan perbandingan Faster RCN and MobileNet, di mana ada perbedaan di bagian akurasi, MAP, dan advance score-nya. Jadi untuk akurasinya sendiri di Faster RCN and ResNet itu sebesar 97%, sedangkan di Faster RCN and MobileNet sebesar 96%. Dan kemudian untuk advance score di Faster RCN and ResNet sebesar 98%, sedangkan di Faster RCN and MobileNet 97%. Dan untuk presisi atau MAP-nya itu di Faster RCN and ResNet sebesar 96% ini hampir sama dengan Faster RCN and MobileNet. Dan di sini juga ada perbedaan di visualisasi convolution matrix untuk kelas di tahu goreng. Jadi di sini ada 7 kelas, diantaranya adalah sebagai berikut: nasi putih, ayam goreng, tahu goreng sampai tumis kangkung. Ini lah untuk
master RCNN ResNet ini ada beda juga di tahap goreng CPSA 318, sedangkan yang di model satunya itu 308. Jadi alasan kami menggunakan master RCNN ResNet itu jadi seleksi fiturnya itu deteksinya itu lebih mendalam dan memiliki akurasi yang lebih daripada master RCNN. Selanjutnya, jadi untuk penggambaran model master RCNN sendiri, kami memakai gabungan dari master RCNN dan ResNet 50. Jadi ResNet 50 ini berfungsi sebagai backbone. Jadi di dalam master RCNN ini juga ada backbone-nya. Nah, backbone-nya diisi dengan ResNet itu sendiri. Jadi untuk gambaran umum master RCNN itu ada input image, extract feature, feature maps, terus akan jadi di mana di feature maps ini juga ada RPN, di mana RPN itu kepanjangan dari Region Proposal Network. Jadi di situ akan menduga area yang dideteksi sebagai objek gitu. Kemudian langsung ada multi-class dan classification serta ada bounding box-nya hasil dari master RCNN itu. Kemudian untuk ResNet-nya itu ada convolution batch norm value itu masuk di step 1. Ada step 2 juga convolution block, ID block sampai convolution seterusnya. Kemudian untuk di pembuatan model yang kami buat itu master RCNN-nya diantaranya itu ada input image, kemudian backbone network, di mana backbone network-nya ini akan diisi dari arsitektur dari ResNet-nya itu sendiri. Kemudian ada feature map, kemudian ada Region Proposal Network atau RPN, dan proposal box, terus row polling, fully connected layers, classification, bounding box regression, dan menghasilkan output class labels dan bounding box. Selanjutnya, ini gambaran dari arsitektur yang kami buat sama seperti tadi. Jadi input gambar yang diantaranya itu gambar yang kami teliti itu adalah gambar jenis makanan, beberapa jenis makanan. Kemudian ada backbone ResNet, di mana backbone ResNet ini karena ResNet ini fungsinya arsitekturnya ini memungkinkan pelatihan jaringan yang mendalam dalam menghadapi berbagai permasalahan. Itu salah satunya dipakai untuk permasalahan deteksi gambar jenis makanan dan untuk menentukan kalorinya. Kemudian di dalam backbone ResNet-nya itu ada convolution 1 yang pertama, di mana convolution pertama ini biasanya ada kernel yang cukup besar, jadi ada pengenalan gambar yang cukup besar dengan skala 7x7 dan thread-nya lebih besar. Kemudian di dalamnya kemudian ada max polling, di mana fungsi max polling ini untuk mengurangi dimensi fitur map-nya. Jadi ada ketentuan khusus untuk mengelola gambarnya itu, jadi disamaratakan semua. Kemudian ada residual blocks, di mana residual blocks ini isinya nanti ada conf 2, conf 3 sampai conf 5. Di mana yang conf 1, conf 2 itu mengekstraksi fitur, kemudian conf 3 untuk conf fitur lagi untuk lapisan yang selanjutnya. Kemudian ada conf 4 itu akan menghasilkan kompleksitas yang meningkat juga, jadi mengekstraksi fitur sampai menghasilkan fitur map yang mendalam dan sehingga menghasilkan fitur map output. Fitur map outputnya ini juga akan mengarah ke hasil RPN, di mana RPN ini menghasilkan dugaan objek yang akan dibuat, yaitu objek dari jenis makanan, nama jenis makanannya. Kemudian ada generate proposal box-nya itu sendiri.
generate proposal box. Kemudian ada Roy polling, di mana Roy polling ini akan mengambil kotak-kotak yang dari RPN sebelumnya, kemudian mengekstraksi fitur dan backbone dalam melakukan klasifikasi dan regresi bounding box-nya. Ya, habis dilakukan Roy polling, nanti ada klasifikasi dan bounding box, kemudian ada koneksi layarnya, kemudian masukkan output, class labels, dan bounding box itu. Nah, untuk dalam proses pembuatan model ini, selanjutnya ada proses training, di mana ada parameter-parameter yang harus ditentukan di dalam pembuatan model, di mana kami menggunakan learning rate, di mana learning rate ini untuk menentukan seberapa cepat sih model yang akan dilatih dari gambar-gambar makanan Indonesia atau dari dataset yang akan memperbarui bobotnya. Kemudian ada batch size, di mana batch size ini mempengaruhi efisiensi selama pelatihan dataset. Kemudian epoch itu meningkatkan tingkat akurasi dalam dataset. Kemudian ada momentum untuk mempercepat konvergensi dalam pelatihan model. Kemudian ada regularization parameter untuk membantu model dalam mengeneralisasi. Untuk ketentuannya itu kami learning rate-nya memakai 0,005. Kemudian untuk batch size sendiri kami menggunakan 8. Kemudian untuk regularization parameternya kami menggunakan regularization weight decay. Weight decay di mana besarnya 0,9. Nah, di regularization parameter ini tidak hanya weight decay saja, tetapi ada juga dropout, early stopping, tapi yang kami pakai adalah yang weight decay. Selanjutnya kita masuk ke tahapan evaluasi model. Nah, kelompok kami itu menggunakan 7 evaluasi model. Yang pertama ada precision, kedua ada recall, ketiga ada IOU, keempat ada F1 score, kelima ada MAP, keenam ada akurasi, dan ketujuh ada convention matrix. Yang pertama ada precision. Nah, precision itu berfungsi untuk apa sih? Nah, precision itu berfungsi untuk mengevaluasi seberapa tepat model dalam mendeteksi objek yang benar tanpa menghasilkan terlalu banyak kesalahan positif atau false positif. Untuk rumus precision sendiri itu ada true positif atau TP dibagi true positif ditambah false positif, di mana true positif itu merupakan prediksi yang benar saat model mendeteksi. Lalu ada false positif itu di mana model itu salah memprediksi. Jadi untuk hasil presisi yang kami dapatkan itu presisi yang didapatkan yaitu rata-rata mendapatkan 96,4% di kurva grafik, lalu di laporan klasifikasinya itu rata-rata mencapai 100%, atau bisa dikatakan bahwa model yang kami buat itu tepat dalam mendeteksi sebuah makanan. Oke, selanjutnya ada recall. Nah, recall berfungsi untuk menilai seberapa baik model dalam menangkap semua instance objek yang sebenarnya. Recall juga berfungsi untuk mendeteksi data atau objek yang hilang atau false negatif yang memiliki konsekuensi yang lebih serius dibandingkan dengan deteksi yang salah atau false positif. Untuk rumus recall sendiri itu ada true positif atau TP dibagi true positif ditambah false negatif, di mana true positif itu model itu memprediksi dengan benar, sedangkan false negatif itu di mana model gagal mendeteksi objek yang ada. Nah, untuk recall sendiri didapatkan nilai sebesar 86,2%.
Nah, secara umum berarti model memiliki kinerja yang baik untuk mendeteksi objek makanan. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu IOU atau biasa disebut intersection over union yang berfungsi untuk menentukan seberapa baik kotak prediksi sesuai dengan kotak sebenarnya. Metrik ini juga penting dalam deteksi objek karena memberikan ukuran yang objektif tentang seberapa akurat prediksi model. Untuk rumus IOU sendiri itu area of intersection dibagi area of union, di mana area of intersection itu merupakan area tumpang tindih antara kotak prediksi dengan kotak sebenarnya. Sedangkan area of union sendiri itu adalah total area yang dilingkupi oleh kedua kotak, yaitu prediksi dan sebenarnya. Lalu untuk nilai dari IOI sendiri itu didapatkan nilai sebesar 0,8 sampai 0,9. Artinya di mana semakin tinggi nilai IOU sendiri itu semakin baik dalam mendeteksi sebuah objek makanan. Jadi dikatakan bahwa model yang kami buat itu sangat baik untuk mendeteksi sebuah objek makanan. Selanjutnya kita masuk ke F1 score. Nah, F1 score itu penting karena memberikan keseimbangan antara precision dengan recall. Metrik ini juga berguna saat ada ketidakseimbangan antara jumlah positif dan negatif dalam dataset. Untuk rumus F1 score sendiri itu ada 2 kali precision kali recall dibagi precision ditambah recall. Untuk nilai F1 score sendiri itu didapatkan sebesar 98%. Artinya model ini berhasil atau akurat dalam memprediksi sebuah objek makanan dan mendeteksi sebuah objek makanan. Lanjut ke evaluasi model selanjutnya yaitu MAP atau Mean Average Precision, berfungsi untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan objek dengan benar. Metrik ini juga penting karena memberikan pandangan menyeluruh tentang kinerja model, tidak hanya berdasarkan satu threshold, tetapi berdasarkan berbagai threshold. Untuk rumus MAP sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada Average Precision atau AP dan Mean dari AP untuk semua kelas. Yang pertama ada Average Precision, yaitu AP sama dengan sigma N dalam kurung Rn dikurang Rn kurang 1 Pn, di mana Pn itu adalah precision pada threshold ke N, sedangkan Rn merupakan recall pada threshold ke N. Nah, untuk MAP sendiri didapatkan nilai sebesar 0,96 atau 96%, mendekati nilai rata-rata. Jadi tingginya nilai MAP sendiri mencerminkan bahwa model ini dapat digunakan secara baik untuk mendeteksi sebuah objek makanan. Oke, kita masuk ke evaluasi model selanjutnya, itu adalah akurasi. Akurasi digunakan untuk mengukur proporsi prediksi yang benar terhadap total prediksi yang dibuat oleh model. Untuk rumus akurasi sendiri itu ada true positif atau TP ditambah true negatif atau TN dibagi total prediction. Nah, untuk mendeteksi sebuah objek menggunakan rumus sebagai berikut. Akurasi sama dengan true positif dibagi TP ditambah FP ditambah FN. Untuk akurasi sendiri didapatkan nilai sebesar 97%. Jadi nilai 70% itu berarti model dikatakan baik dalam mendeteksi sebuah objek makanan dan bisa mendeteksi dengan tepat.
Lalu terakhir, kita masuk ke dalam confusion matrix. Confusion matrix berfungsi untuk menganalisis kesalahan model dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dengan menunjukkan jumlah true positif, false negatif, dan true negatif. Untuk rumus confusion matrix sendiri ada 3. Yang pertama ada precision, recall, dan akurasi. Sama seperti sebelumnya, precision itu ada TP dibagi TP ditambah FP, untuk recall ada TP dibagi TP ditambah FN, untuk akurasi ada TP ditambah TN dibagi total prediksi. Untuk confusion matrix sendiri itu didapatkan nilai sebesar 97,2% atau 97%. Berarti model ini sangat akurat dan tepat untuk mendeteksi sebuah objek makanan tersebut. Kita lanjut ke potensi aplikasi dan dampak dunia. Yang pertama itu ada manajemen kesehatan individu, yaitu di mana aplikasi ini dapat digunakan untuk membantu individu ataupun seseorang dalam mengelola pola makan mereka dengan lebih efektif, serta pengguna dapat melacak asupan kalori yang mereka butuhkan. Kedua, dukungan diet. Memungkinkan individu atau seseorang yang sedang menjalani program diet untuk menghitung asupan kalori dengan lebih akurat dan tepat. Ini juga dapat membantu mereka dalam mencapai tujuan berat badan atau kesehatan tertentu. Lanjut ke masalah etik yang dapat terjadi pada aplikasi. Yang pertama, ketidakakuratan estimasi. Meskipun menampilkan teknologi yang mengetahui besar kalori makanan per 100 gram, sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kecepatan informasi. Kedua, penggunaan yang tidak bermanfaat, yaitu memicu gangguan makan atau kecemasan terkait makanan pada individu yang rentan. Lanjut ke perbaikan yang dapat dilakukan di masa depan. Pertama, penyempurnaan teknologi pengenalan objek, yaitu mengembangkan teknologi pengenalan objek yang lebih canggih dan akurat untuk mengidentifikasi berbagai jenis makanan dengan lebih baik, dengan menambahkan data jenis makanan dan objek makanan lagi. Kedua, integrasi data gizi yang lebih komprehensif, yaitu menyediakan basis data gizi yang lebih luas dan akurat untuk menghitung estimasi kalori dan nilai gizi makanan dengan lebih baik dan lebih tepat. Selanjutnya adalah mendemokan website yang telah dibuat. Untuk linknya adalah kalori.herworldplus.com. Untuk pada website ini memiliki beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Sebelumnya, jadi di sini ada 2 mode, yaitu berupa real-time detection atau deteksi real-time dan inputan gambar. Untuk datasetnya tersendiri itu hanya terbatas dikarenakan fokus pada fokus di sini adalah implementasinya. Untuk makanannya sendiri adalah sebagai berikut. Di sini ada nasi putih, paha ayam goreng, tahu goreng, telur dadar, telur rebus, tempe goreng, dan tumis kangkung. Berikutnya adalah inputan gambar. Jadi untuk pada mode inputan gambar, di sini kita bisa ngeklik untuk mengunggah gambar, klik yang ada di sini. Lalu kita pilih makanannya. Saya mengambil contoh untuk tempe. Di sini ada tempe goreng. Lalu ketika saya klik tadi, muncul berupa nama filenya, nama file tempenya tadi. Lalu berikutnya langkah selanjutnya adalah tekan unggah. Nah, untuk itu kita menunggu sebentar dan langsung muncul hasilnya. Untuk pada hasil makanannya yaitu ada di bawah. Nah, ini adalah tempe tadi. Nah, ini deteksi gambarnya.
Nah, ini di sini ada tempe 1 buah, 1 biji. Nah, di sini tertera yaitu gambar seperti yang ada di atas bounding box ini dikotakin gitu. Khusus ini mendeteksi bahwa ini ada makanannya gitu, yaitu tempe. Untuk jenis makanannya sendiri sesuai tempe goreng. Lalu untuk kalorinya sendiri ada 35 kalori dan untuk persentasenya adalah 100%. Lalu untuk contoh lain mungkin bisa seperti nasi. Di sini ada nasi. Nah, untuk tadi sama muncul file, yaitu nama file nasinya, lalu kita klik unggah. Selanjutnya kita bisa scroll seperti yang tadi muncul, yaitu gambar nasi dengan nama nasi putih. Untuk kalorinya sekian 129 kalori dan persentase kalorinya 100%. Sekian dari kelompok 3, kami mengucapkan terima kasih.